Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal akhwan rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu juga saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita berada di pekan yang terakhir di bulan ini, bulan Ramadan, atau juga bertepatan dengan bulan Maret. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini tetap diberikan semangat dan kesehatan lahir dan batin. Itu yang kita harapkan, termasuk juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki dalam bentuk apapun, sehingga kita nantinya akhir atau mengakhiri ibadah Ramadan ini betul-betul dengan akhir yang sebaik-baiknya. Semoga Allah semakin menambah ketakwaan kita dan juga memperdalam rasa syukur kita terhadap segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya ini. Kalau perjalanan ibadah sudah hampir akhir ini, biasanya ada perasaan yang kurang nyaman gitu. Ada perasaan ditinggalkan, perasaan ketun bahasa Jawanya itu. Kok Ramadan ini sudah cepat, rasanya cepat begitu, kita sudah berada pada akhir pekan, pada pekan-pekan terakhir. Rasanya kepingin nanti bulan April puasa lagi gitu. Ketemu lagi bulan Ramadan dan seterusnya begitu. Tidak tahu, memang inilah yang Allah berikan kepada kita semuanya, bahwa bulan ini benar-benar bulannya Allah, bulan Ramadan ini. Jadi amatlah rugi apabila manusia tidak melakukan pendekatan dengan pola peribadatan yang sebenar-benarnya. Yang jelas kalau Ramadan puasa, tetapi hal-hal yang terkait dengan puasa yaitu adalah pilar-pilarnya atau ornamen-ornamennya yang memperindah puasa itu sendiri. Itu yang harus dijaga, karena kita pun juga tahu bahwa puasa itu adalah sebagai, atau bulan Ramadan ini sebagai basis pengendalian diri kita terhadap gejolaknya hawa nafsu, sehingga nafsu itu bisa diatur, dikendalikan dengan syariah. Kemudian akal kita itu bisa manut kepada Allah, akal kita manut kepada Al-Quran, dan akal kita tetap berpegang teguh kepada dua peninggalan Rasulullah yang sampai akhir zaman, apabila kita berpegang teguh kepada keduanya, tidak akan tersesat. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnata nabiyhi. Dua pedoman ini yang ditinggalkan oleh Rasulullah, semoga ini bisa dipedomani dan juga bisa dipegang teguh. Kalau memang sudah bisa berpegang teguh kepada kedua urusan ini, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya sepanjang kita hidup di dunia ini. Pada hari ini atau pada malam hari ini dan juga kesempatan sekarang, sesuai dengan jadwal diberi amanah atau temanya adalah fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lombalah atau bermusabaqahlah Anda sekalian ini kebaikan. Jadi kebaikan itu dimusabaqahkan. Jadi apapun yang dalam bentuk kebaikan, sepanjang kebaikan itu adalah sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, maka kita bisa musabaqahkan. Walikulli wijha huwa muwalliha fastabiqul khairat. Dan bagi setiap umat itu mempunyai wijha, ada wijha. Wijha itu arah. Huwa muwalliha, dan ia dengan arah itu menghadapkan dirinya.
Jadi setiap umat, kalau umat Islam diberikan hidayah oleh Allah, maka kiblatnya atau arahnya itu adalah Mekah Al-Mukarramah. Jadi kalau kita itu sholat, menghadapkan diri ke Baitullah. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dalam surah Al-Baqarah 148. Di mana saja Anda berada, ya'ti bikumullah jami'a, nanti akan didatangi oleh Allah dengan rahmatnya Allah itu, dengan kekuasaan Allah, lalu dikumpulkan bersama-sama. Manusia yang matinya di mana saja di hari kiamat nanti, di mana saja manusia itu meninggal, di Amerika, di Eropa, di gang sempit atau di gang-gang lebar-lebar itu. Nah, nanti kalau sudah meninggal, mau mati di udara, mati di dalam lautan, oleh Allah akan dihimpunkan. Ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Oleh Allah semuanya itu akan dihimpunkan, bahwa Allah itu adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Luar biasa ini ya. Kemudian dikapakan kalau sudah dikumpulin, dikapakan manusia ini dikumpulkan, dicecer di padang mahsyar. Orang yang bertobat nasuha oleh Allah tidak dietrek-etrek. Kesalahan yang silam ya sudah, tidak akan diekspos, diviralkan pada yaumul hisab itu di padang mahsyar. Tetapi orang yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan dirinci satu-satu. Oleh karena itu berbahagialah di dalam bulan Ramadan ini kita semuanya yang benar-benar bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Nah, fastabiqul khairat itu berlomba-lombalah dengan segala sesuatu yang baik-baik. Tentu saja yang kebaikan itu adalah kebaikan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bicara tentang kebaikan, maka di dalam bulan Ramadan ini kebaikan yang paling pokok itu adalah menahan diri dari perkataan dusta. Kenapa demikian? Karena sifat hawa nafsu yang dominan kemudian tidak bisa dikontrol oleh penyandangnya, ini susah untuk mencarikan gantinya, tidak bisa ditebus. Kalau seseorang itu lemah dalam pengertian fisik, katakan sakit, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Anda saja manusia, jika Anda itu sakit kemudian bersafar, lalu kita itu berbuka tidak berpuasa, itu bisa diganti fa'iddatun min ayyamin akhar. Tetapi di saat seseorang ini berpuasa, dia meninggalkan makan, dia meninggalkan minum, tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari, kemudian mulutnya ini penuh dengan dusta, laraan tok Pak cangkeme misalnya gitu. Dan di dalam hadis yang sahih dinyatakan man lam yada qaulaz zur wal amala bih. Ini komplit. Hadisnya ini sahih. Kalau sudah sahih itu terus langsung dari lisannya Nabi. Siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, perkataan yang dusta, padahal dia itu shaim, dia berpuasa, shaimun ataupun shaimat, wal amala bih, kemudian diikuti dengan perbuatan yang sama-sama dustanya, falaisa lillah hajatun fi ayyada'a ta'amah wa syarabah. Maka Allah tidak peduli terhadap apa yang dia tinggalkan, tentang makannya dan tentang minumnya itu sendiri. Nah, kita masuk di dalam masalah fastabiqul khairat ini. Berlomba-lombalah dengan kebaikan, itu berlomba-lomba untuk tidak berkata dusta. Topiknya di bulan Ramadan yaitu, inti pokoknya di bulan Ramadan itu tidak merusak puasa, kemudian mengoptimalkan sedekahnya,
mengoptimalkan yang sunnah-sunnah. Karena kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini Allah mengobral pahala, bisa dilipat gandakan pahalanya. Dan suasana batin bagi setiap muslim di bulan Ramadan itu sangat indah dan nyaman. Hadirin yang berbahagia, disinilah kalau seseorang itu mempunyai kelemahan fisik, maka puasanya bisa diganti pada hari yang akan datang. Tetapi kalau mempunyai kelemahan mental, katakan mempunyai kelemahan rohani, disengaja maupun tidak disengaja, kemudian dia berdusta di saat berpuasa, itu merusak puasanya. Falaisa lillahi hajat. Allah tidak peduli terhadap hajatnya. Hajatnya siapa? Hajatnya orang yang puasa. Entah itu pembesar, entah itu intelektual ataukah bukan. Sepanjang dia itu masih bernafas dan membutuhkan oksigen, sepanjang dia nanti pada perjalanan usianya itu masih menunggu malaikat, siang malam menunggu panggilan itu, dia tinggal menunggu saja kapan dia hadir, malaikat itu hadir untuk menjemputnya. Tidak ada. Sekarang mungkin masih bisa berdusta terus, itu masih bisa. Dan dusta ini diikuti oleh perbuatan, bukan karyanya. Misalnya ya, qaulaz zur wal amalabi, perkataan dusta dan perbuatannya. Apa perbuatan? Kalau kata dusta sudah jelas, tapi kalau perbuatan, karya-karya misalnya, ada karya yang bukan karyanya sendiri kemudian diaku sebagai karyanya sendiri. Dia tidak pernah berbuat amalan yang salih, lalu dia mengaku berbuat amalan yang salih. Maka itu namanya qaulaz zur wal amala bihi. Nah, hal-hal yang semacam inilah harus dihindari. Tapi kalau sekarang kita lihat di media sosial, di viral-viral, poso-poso masyaallah lambene mentolo napu itu situ Pak nulis. Drijine itu kok gak rusak. Mulutnya ndak karu-karuan. Yang tua, yang enom, yang muda, yang laki, yang perempuan, yang anak-anak hampir seragam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah di bulan Ramadan ini ya Pak ya. Kita juga mudah-mudahan diberikan semangat. Satu, mudah-mudahan fisik kita itu tetap sehat. Rohani juga tetap sehat. Sebab antara fisik dengan rohani itu gak gandeng. Kadang-kadang masalah fisiknya itu manja, rohaninya tidak bisa melawan. Makanya kalau kita bicara tentang nilai-nilai kesucian itu pasti dibagi. Ada nafsu yang terpuji, kemudian ada nafsu yang tercela. Nah, nafsu yang tercela di saat bulan Ramadan itu dikendalikan, tempatnya di sini, tempatnya di sini. Jadi bisa dipilah-pilah sehingga seseorang ini beribadah kepada Allah, lurus dia beribadah kepada Allah saja. Hadirin yang berbahagia, yang dicinta dan yang dirindu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau fastabiqul khairat itu dikaitkan dengan persoalan sholat dan berjamaah, maka shaf yang terdepan itu adalah mendapatkan reward dari Allah Subhanahu wa taala, semisal orang berkurban unta misalnya. Kemudian shaf yang kedua, ini belum tentu shaf 1, shaf 2, shaf 3, tidak begitu. Tergantung kepada waktu seseorang ini, tergantung kepada sya'ah. Kapan seseorang itu datang, kapan seseorang itu hadir, kemudian langsung mengisi di depan. Maka laksana berkurban unta. Kemudian selanjutnya juga demikian, laksana berkurban sapi, dan seterusnya laksana berkorban kapsan akron, kambing yang bertanduk, dan seterusnya sampai mendapatkan telur ayam. Setelah itu malaikat, kalau khatib itu sudah berdiri di atas mimbar, kemudian malaikat itu sudah tidak mencatat lagi. Malaikat karena ikut nimbrung hadir di dalam jamaah Jumat itu, atau di dalam satu jamaah dan majelis-majelis yang lain selain daripada sholat Jumat, ingin mendengarkan pidato, mendengarkan khutbah. Jadi malaikatnya sudah berhenti. Mudah-mudahan di antara kita semuanya di bulan Ramadan ini semangat untuk berpindah nanti, semangat beribadah nanti sampai di luar Ramadan, bertemu dengan bulan yang lain.
kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan karunia seperti dilahirkan dari rahim ibu kita semuanya. Demikianlah lintasan dakwah pada pekan hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan bagi yang beramal soleh, bagi yang bersedekah, dan juga bagi yang melakukan perbuatan-perbuatan sunnah, sehingga kita gemar untuk melakukan perlombaan di dalam kebaikan-kebaikan itu sendiri. Karena memang itulah sifat dari para nabi, sifat dari para rasul dan pengikutnya. Annahum yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka itu adalah bergegas-gegas syari', bercepat-cepat untuk melakukan perbuatan yang baik. Bukan ilal khairat, tetapi fil khairat. Yusari'una fil khairat. Mereka, para nabi, para rasul dan pengikutnya mempercepat lajunya kebaikan atau amalan di dalam kebaikan. Dan kita tahu bahwa kebaikan dengan keburukan tidak sama. Yang dimaksud tidak sama itu bukan zatnya yang tidak sama, tapi ketidaksamaan itu adalah tingkatannya, digrinya, derajatnya, marhalahnya. Kebaikan ini, kebaikan sini, ada kebaikan segini, keburukan juga begitu, ada yang buruk, semakin buruk. Nah, oleh karena itu tidak sama kebaikan dengan keburukan itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.